Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kembali lagi bersama saya Esra Fuakani di dalam program Kepemimpinan Kristen. Di dalam program Kepemimpinan Kristen ini kita akan belajar tentang kepemimpinan dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar bagaimana kepemimpinan Yesus Kristus. Ada banyak hal yang Yesus Kristus teladankan bagi kita di dalam kepemimpinannya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi tentang kepemimpinan Kristen dari tokoh yang berbeda. Kita akan belajar kepemimpinan Kristen dari kepemimpinan Raja Daud. Mari sama-sama saya mengajak kita membaca satu ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dalam Kitab 1 Tawarik pasal yang ke-21 ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kitab 1 Tawarik pasal yang ke-21 ayat yang ke-17. Dan berkatalah Daud kepada Allah, "Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu." Di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca ini, ada dua teladan yang Raja Daud teladankan bagi kita di dalam kepemimpinannya. Teladan yang pertama yang Raja Daud teladankan bagi kita yaitu menjadi seorang pemimpin harus berani mengakui kesalahan. Teladan yang kedua yang Raja Daud teladankan bagi kita di dalam kepemimpinannya yaitu menjadi seorang pemimpin harus berani menanggung akibat dari kesalahan yang dilakukan. Di sini kita bisa melihat bahwa Raja Daud ini merupakan seorang pemimpin yang berani mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang-orang yang ia pimpin. Kita terus belajar di sini. Ada kesalahan yang Raja Daud lakukan. Apa yang menjadi kesalahan Raja Daud? Ada satu kesalahan di dalam kisah ini, yaitu Raja Daud menghitung jumlah orang Israel. Saya tidak tahu apa yang melatar belakangi Raja Daud, apa yang memotivasi Raja Daud, sehingga Raja Daud itu berinisiatif untuk menghitung jumlah orang Israel. Tetapi karena hal inilah sehingga Tuhan menjadi marah dan Tuhan menulai bangsa Israel dengan penyakit sampar. Tidak tanggung-tanggung 70.000 orang mati karena satu kesalahan yang dilakukan oleh satu orang pemimpin. Kita bisa melihat ketika kehidupan seorang pemimpin itu sangat berpengaruh, sangat berdampak besar bagi kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Ketika satu orang pemimpin melakukan satu kesalahan, melakukan suatu dosa, melakukan suatu kejahatan, maka akan berdampak bagi kepemimpinannya, akan berdampak bagi kehidupan pribadinya dan juga akan berdampak bagi kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Tetapi mari sama-sama kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Dia memberikan suatu respon yang baik ketika Raja Daud melakukan kesalahan dan ketika Raja Daud mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dia memberikan respon yang positif. Di dalam ayat yang ke-17 di sini, dan berkatalah Daud kepada Allah. Raja Daud berkata kepada Allah. Apa yang Raja Daud katakan? Di sini Raja Daud berkata, "Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan." Raja Daud datang dan mengakui kesalahannya. Akulah yang melakukan kesalahan. Akulah yang berdosa. Ya, tidak sampai di situ saja, tetapi Raja Daud memberikan respon yang sangat baik. Respon selanjutnya di sini dikatakan bahwa, "Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Raja Daud berani untuk menanggung segala akibat, segala resiko yang dilakukan dari kesalahannya. Raja Daud tidak mau karena kesalahannya itu, hukuman itu diberikan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Raja Daud tidak mengkambing hitamkan orang-orang yang dipimpinnya. Raja Daud tidak melemparkan kesalahannya kepada rakyatnya. Tetapi Raja Daud berani untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Menjadi seorang pemimpin, mari kita belajar dari kehidupan kepemimpinan Raja Daud. Biarlah firman Tuhan ini yang akan mengubah setiap kehidupan kita. Karena ketika Raja Daud memberikan suatu respon yang positif,
Tuhan memulihkan kepemimpinannya. Tuhan memberhentikan tula itu. Dan Tuhan memerintahkan kepada Raja Daud untuk membangun mezbah. Artinya Tuhan mau ada persekutuan yang baik antara Raja Daud dengan Tuhan. Begitupun dengan kehidupan kita. Saat terjadi permasalahan di dalam setiap kepemimpinan kita, mari kita cross check, kita memperhatikan kehidupan kita. Apakah ada kesalahan yang kita lakukan? Kalau kita menemukan kesalahan ada di dalam kehidupan kita, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri kita merendahkan hati kita, mengakui segala kesalahan yang kita lakukan. Saya percaya ketika kita menerapkan firman Tuhan ini, maka Tuhan akan memulihkan kepemimpinan kita. Saya rindu untuk mendoakan setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Setiap kita yang Tuhan percayakan menjadi seorang pemimpin atau yang Tuhan sedang persiapkan menjadi seorang pemimpin. Mari sama-sama kita berdoa biarlah Roh Kudus itu yang memampukan setiap kehidupan kita. Bagi setiap kita yang saat ini sedang mengalami goncangan di dalam kepemimpinannya, baik itu di dalam rumah tangga, baik itu di dalam gereja, baik itu di dalam lingkungan masyarakat atau di dalam hal apapun yang Tuhan percayakan bagi kita terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita menerapkan firman Tuhan ini di dalam kepemimpinan kita, maka pemulihan itu akan terjadi di dalam kepemimpinan kita. Kita datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, mengakui segala kesalahan kita, mengakui segala dosa kita, karena keterbukaan mengawali setiap pemulihan. Saya percaya ketika kita belajar dari kepemimpinan Kristen, kita belajar dari kepemimpinan Raja Daud, Tuhan akan memulihkan rumah tanggamu, gerejamu, lingkungan masyarakat yang engkau pimpin. Setiap kita pasti Tuhan akan memulihkan. Glory haleluya, terpuji nama Tuhan. Salam damai sejahtera untukmu dan juga untukku.